Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Zulia Agustina dari jurusan Sistem Informasi ingin mempresentasikan menganalisis sistem pengelolaan sampah di Kelurahan Menteng Dalam. Pertama-tama saya ingin mempresentasikan tentang pengertian sampah. Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Untuk sampah terbagi menjadi dua kategori, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Contohnya, sisa makanan, sayur-sayuran, daun, dan kayu. Untuk anorganik sendiri yaitu sampah yang sudah tidak bisa dipakai lagi dan sulit terurai. Contohnya sampah plastik, besi, kaleng, dan kaca. Untuk sumber sampah biasanya dari sampah rumah tangga, perkantoran, pasar tradisional, pusat perniagaan, fasilitas publik, kawasan, dan lain-lainnya. Dan sampah itu terdiri dari sampah organik, sampah plastik, sampah kertas, logam, dan lain-lainnya. Untuk pengelolaan sampah, kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Nah, sumber sampah itu ditaruh di wadah, lalu dikumpulkan oleh petugas sampah setempat, lalu diangkat dan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Setelah di tempat pembuangan akhir, biasanya itu sampahnya dimusnahkan, entah cara dibakar ataupun cara lain. Nah, untuk dampak keberadaan sampah sendiri itu biasanya nilai estetiknya sangat rendah sampai sampah yang menumpuk dan dibiarkan di tempat terbuka menyebabkan turunnya estetika tempat sekitar, mengganggu keindahan panorama setempat, bau busuk yang tidak enak, dan berkembangnya berbagai organisme. Tempat berkembang biak lalat yang mampu membawa penyakit. Nah, polusi udara yang kedua. Pembakaran sampah secara terbuka menimbulkan emisi gas karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen monoksida, gas sulfur, dan partikel-partikel halus di udara yang dapat menyebabkan penyakit pada pernafasan, penyakit kulit, iritasi mata, dan sebagainya. Yang ketiga, kontaminasi pada air. Air hujan bersama dengan air hasil pembusukan dikenal sebagai air lindi atau licat akan berkumpul maupun mengalir ke parit-parit maupun sungai yang ada di sekitarnya. Akibatnya, air sungai tercemar oleh air lindi sehingga tidak dapat dimanfaatkan karena akan menimbulkan gatal-gatal pada kulit. Nah, pengelolaan sampah. Yang dimaksud dengan pengelolaan sampah adalah suatu upaya yang sering dilakukan dalam sistem manajemen persampahan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mendaur ulang material atau bahan-bahan yang kurang bermanfaat untuk ditingkatkan kembali manfaatnya, mendaur ulang material atau bahan-bahan buangan untuk diubah menjadi produksi lain atau energi. Nah, untuk kesimpulan dari saya yaitu hampir semua produk industri akan menjadi sampah pada suatu waktu dengan jumlah sampah yang kira-kira mirip dengan jumlah konsumsi.
Saran saya adalah cara pengendalian sampah yang paling sederhana adalah dengan menumbuhkan kesadaran dari dalam diri untuk tidak merusak lingkungan dengan sampah. Selain itu, diperlukan juga kontrol sosial budaya masyarakat untuk lebih menghargai lingkungan. Peraturan yang tegas dari pemerintah juga sangat diharapkan karena jika tidak, maka para perusak lingkungan akan terus merusak sumber daya. Nah, ini saja presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.